Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan, diawali dengan tilawah bersama. Tilawah kita malam hari ini dimulai dari surat Al-Fathu ayat 18. Surat Al-Fatah ayat 18. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudhunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudhunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima wa ukhra lam taqdiru 'alayha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an aghfarakum 'alayhim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadya ma'kufan ay yablugha mahillah walaula rijalun mu'minuna wa nisaa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tada'uhum fatusib
تصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Sekarang kita melanjutkan surat An-Nur. Kita baca surat An-Nur dari ayat 16 sampai dengan ayat 21. Ayat 16 sampai dengan ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Innal ladzina yuhibbuna an tashfi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha ra'ufur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang petunjuk Allah menghadapi gosip. Di ayat 16 Allah berfirman walaula il sami'tumuhu
qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanak hadza buhtanun azim walaula id sami'tumuhu, maka dan hendaklah id sami'tumuhu, kalian ketika mendengar berita itu, berita maksudnya berita haditsul ifki, berita yang menceritakan tentang keburukan seseorang, yang diceritakan adalah keburukan orang yang sudah sholat, sudah puasa, sudah beriman. Mereka kan orang-orang yang sudah berada dalam tanggungannya Allah. Kalau mereka berdosa, merekalah orang yang akan diampuni oleh Allah. Kalau mereka memiliki kebaikan, maka merekalah yang akan dibalas kebaikannya oleh Allah, yaitu orang-orang yang sudah menyatakan, mengikrarkan iman. Sebaliknya, orang yang tidak beriman itu walaupun berbuat baik sekalipun, mereka kebaikannya tidak dalam kerangka mendapatkan balasan dari Allah. Jadi kebaikannya itu hanya bermanfaat untuk di dunia semata-mata. Maka orang-orang yang sudah beriman, walaupun kamu melihat sendiri dia melakukan satu perbuatan dosa, jangan menyebarkan beritanya, terutama jika tidak punya saksi. Berarti menutup aib atau menutup keburukan sesama mukmin itu jauh lebih baik, sangat baik, daripada menyebarluaskan dan tidak berusaha menyelesaikan. Kalau ingin berusaha menyelesaikan, ya datangi orangnya, berikan jalan keluar agar dia tidak melakukan atau mengulang keburukan yang sama. Sehingga walaula id sami'tumuhu, dan hendaklah ketika kalian mendengarnya, mendengar berita keburukan saudara mukmin, qultum, saat itu juga kalian mengatakan, ma yakunu lana, ma yakunu, tidaklah ada, lana bagi kita, tidak ada kebaikan sama sekali bagi kita, atau sama dengan ini tidak akan membawa kebaikan apapun, an natakallama, jika kita akan membicarakan bihadza, dengan pembicaraan ini. Jadi kalau kita ngobrol awalnya baik-baik saja obrolannya, lalu lama-lama obrolan itu menyangkut nama orang, dan ketika menyangkut nama orang maka ada perilaku yang kita ceritakan, baik perilaku itu perilaku yang buruk yang patut untuk disimpan seharusnya, akan tapi kita nikmati ceritanya karena kita menganggap akhirnya diri kita lah yang baik dan orang yang kita ceritakanlah yang buruk. Selalu yang menjadi topiknya setan itu orang lain yang jelek dan kita yang baik. Itu kan watak-watak aslinya setan. Kenapa setan diusir dari surga? Karena memang dia tidak bisa lepas dari watak saya lah orang yang baik dan orang lain itu di bawah saya, orang lain itu buruk. Maka konteks ketika orang itu menceritakan keburukan orang lain, itu ketika dia mulai mengikuti langkah-langkahnya setan, yaitu dia akan menjadi setan ketika dia menganggap dirinya lebih baik dan orang lain itu buruk. Bisa jadi cerita itu kemudian akan kita tertawakan, bahwa orang lain itu pantas ditertawakan. Bisa jadi orang lain itu akan kita turunkan derajatnya. Misalnya yang kita ceritakan Ustadz kok kayak gitu. Awalnya sebelum cerita kita menghormati Ustadz itu, menghormati kiai itu, menghormati orang itu. Tapi setelah adanya cerita itu maka turun derajatnya. Berarti kita sudah melakukan satu kesalahan dengan yaitu tadi menurunkan derajat orang lain di hadapan kita, dan seakan-akan kitalah yang pantas mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Maka apa perintah Allah? Perintah Allah adalah walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Maka ketika cerita itu sudah mengarah kepada keburukan orang, maka hendaklah kalian berani
atau punya kekuatan untuk mengatakan ma yaqulu lana an natakallama bihadza, ma yakunu lana, tidak pantaslah kita ini nggak pantas ngomongin kayak gitu, an natakallama bihadza, untuk membicarakan seperti ini, membicarakan pembicaraan ini. Jadi kalau pembicaraan awalnya baik-baik saja, awalnya cuman ngomongin apa, lama-lama merembet, kena nama orang, lalu menceritakan keburukan orang, maka saat itu juga hendaklah kita mengatakan qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Saat itu juga kalian kuat, berani mengatakan apa itu forum kecil, apa itu ngobrol biasa, apa itu menyangkut media sosial. Saat itu juga beranikan untuk bicara, karena kalau diteruskan tuh pasti merembet. Nanti keburukan saudara kita itu akan bertambah, terus ditambahi. Nanti ketemu lagi, nambah lagi. Ketemu orang yang diceritakan lalu nambah lagi. Ketemu orang yang diajak ngobrol yang kemarin sama, nambah lagi. Maka kultum, hendaklah kalau sudah mendengarkan pembicaraan arahnya ke sana, kalian mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadza. Tidak pantas bagi kami. Jadi mulut kita itu terlalu mulia kalau digunakan untuk menceritakan sampah. Jadi mulut kita tidak pantas jadi sampah yang cerita buruk itu ibarat kotoran. Cerita tentang keburukan orang lain itu ibarat kotoran. Maka jangan sampai menyentuh mulut kita. Itu pantas sehingga kita itu berani mengatakan kepada orang lain atau menghentikan pembicaraan dengan kultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Ay wa halla kultum takdziban lil mukhtari'ain. Maka hendaklah kalian mengatakan takdziban dalam rangka untuk mendustakan. Jadi kalau ada orang mulai menceritakan keburukan orang, siapapun orang itu, tapi intinya akan kita tertawakan atau akan kita anggap nilai buruk, maka hendaklah kalian mengatakan takdziban dalam rangka mendustakan. Artinya jangan dinikmati. Berita semacam itu jangan dinikmati, jangan diteruskan. Kamu putus dan kamu mengatakan itu berita bohong. Artinya dengan gaya bahasa yang pas. Takdziban untuk mendustakan lil mukhtari'aina, kepada orang-orang yang suka menyebar fitnah. Lil mukhtari'aina, kepada orang yang suka membuat-buat berita bohong. Wal musyayyi'aina, dan kepada orang-orang yang suka men-share, yang suka menyebar luaskan. Hina sami'tum haditsal ifki, ketika kalian sudah mendengar obrolan itu mengarah kepada haditsul ifki, atau mengarah kepada pemberitaan yang berisi isu atau gosip, dengan mengatakan mayaliku lana an natakallama bihadza. Mayaliku, tidak layak, lana, bagi kita. Artinya lisan kita, telinga kita, majelis kita itu sama sekali sudah nggak layak an natakallama bihadza, untuk membicarakan pembicaraan semacam ini. Bihadzal qauli, untuk pembicaraan ucapan ini. Wa ayyasdira anna dzalika biwajhin minal wujuhi, dan tidak pantas kita memunculkan topik yang semacam itu atau topik keburukan orang di dalam majelis kita, di dalam obrolan kita. Jadi bukan kelas kita itu kelasnya kelas yang dimuliakan Allah. Sementara yang suka membicarakan keburukan orang itu kelasnya kelas-kelas orang munafik. Orang yang masih bisa menikmati berita yang kotor, berita yang jelek, masih bisa menikmati kesalahan orang lain. Itu adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Dan kita bukan itu. Maka hendaklah kita melepaskan diri dari terlibat di dalam pemberitaan berita-berita bohong. Biwajhin minal wujuhi, dengan berbagai cara. Artinya dengan satu arah di antara beberapa arah. Artinya dengan berbagai cara. Ucapan itu dilanjutkan subhanak. Subhanaka ay ata'ajjabu
Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Ay ata'ajabu mimman tufawwihu bihadzal kalam. Aku merasa heran, mimman tufawwihu. Artinya kalimat subhanak itu kan kalimat tasbih. Tetapi ketika digandeng dengan ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanak, itu kan kalimat untuk mencegah orang lain agar tidak meneruskan kalimat yang buruk tadi. Itu ditambah dengan subhanak. Ketika menyebut subhanak itu berarti mengingatkan maha sucinya Allah. Tetapi maksudnya adalah kata subhana. Kata subhana itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mengherankan. Mengherankan, sesuatu yang dikagumi. Ata'ajabu, aku merasa heran. Aku merasa tidak masuk akal gitu. Mimman tufawwihu bihadzal kalami, kepada orang yang membicarakan dengan ucapan ini. Fa innahu amrun azimun, padahal ucapan ini atau berita mengupas tentang keburukan orang kok dikupasin. Apalagi sampai tuntas. Mengupas keburukan orang itu amrun azimun, adalah perkara yang besar dosanya. Sampai Al-Qur'an itu kan mengibaratkan orang yang membicarakan keburukan orang itu sama dengan orang yang memakan bangkai saudaranya. Jadi saudaranya sudah dibunuh, lalu jadi bangkai, lalu bangkainya dimakan. Kok ya ada? Itu mengherankan ya. Mengherankan. Kok ada orang mukmin, sesama mukmin, membicarakan keburukan sesama mukmin yang lain, dan yang dibicarakan bukan kebaikannya, bukan kekagumannya, tetapi yang dibicarakan malah kejelekannya. Maka ada kalimat subhanak. Itu peristiwa itu mengherankan. Kok ada pelakunya? Padahal Allah sudah memuliakan dia. Kenapa dia paksakan dirinya menjadi rendah? Allah sudah tempatkan di posisi yang tinggi. Maka kenapa dia memaksakan untuk menempati posisi yang hina? Amrun azimun, itu adalah perkara yang dosanya besar. Wa unazihullaha ta'ala, dan aku mensucikan maha sucinya Allah ta'ala an antakuna, dari terjadinya peristiwa zaujatan nabiyyihi, yang dialami oleh istrinya nabinya Allah, yaitu Nabi Muhammad yang bernama Aisyah, istrinya Nabi Muhammad, fajiratan, sebagai perempuan yang lacur, perempuan yang berbuat jahat, yang berbuat keji. Aku mensucikan Allah. Tidak mungkin orang sekelasnya Aisyah, istri Rasulullah, yang selama ini selalu baik dan pandai menjaga diri, lalu diisukan atau digosipkan dengan jahat, keji, lalu saya bisa percaya. Tidak mungkin, itu tidak masuk akal. Hadza buhtanun azim. Hadza, peristiwa ini, buhtanun adalah tuduhan bohong, azimun yang besar. Aikidbun azimun adalah kebohongan yang besar. Indallahi ta'ala, menurut Allah ta'ala. Li'azumatil mutaqawwali alaihi, melihat besarnya topik yang dibicarakan. Kok tega itu? Ada mulut yang mengatakan Aisyah itu kotor. Dan kok tega juga telinga yang mendengarkan. Buktinya gosip itu mampu bertahan sampai berhari-hari. Artinya kalau semua orang mukmin saat itu menolak gosip itu, pasti berita itu udah nggak tersebar. Pasti nggak tersebar. Kalau berita itu masih dikonsumsi oleh masyarakat umum dalam waktu yang lama, ya berarti mereka masih percaya. Maka diherankan, kok percaya? Bukankah mereka orang yang meyakini Nabi Muhammad, meyakini keluarganya, dan meyakini perlindungan Allah kepada mereka? Kalau mereka yakin, kenapa kok masih menikmati berita seperti itu? Jadi topik semacam itu topik yang sangat besar dosanya. Wal istihalati sidqa hadzal qauli, dan kemustahilan, tidak mungkinnya benarnya berita itu. Tidak mungkin berita itu benar.
Ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Ya'idzukum, Allah memberikan nasihat. Allah memberikan nasihat bihadhil mawa'idhi, dengan nasihat-nasihat ini. Jadi ada nasihat dari Allah supaya kalau telinga kita mendengar berita buruk segera dihentikan. Orang yang ngomong di stop. Yang kedua, orang yang akan memberitakan berita buruk hendaklah memenuhi prosedurnya. Kalau berita tentang menggosipkan orang telah melakukan zina, maka dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Itu adalah nasihat-nasihat Allah. Mungkin itu tidak menyenangkan karena pada waktu itu dianggap belum lazim. Artinya gosip orang pada waktu itu dianggap biasa. Menceritakan keburukan orang, menceritakan kekurangan orang, menceritakan kerendahan seseorang itu dianggap biasa. Maka kali ini Allah memberikan nasihat. Ya'idzukumullah, Allah memberikan nasihat bihadhil mawa'idi, dengan nasihat-nasihat ini. Allati ta'rifuna biha azmu hadzal dzambi, yang dengan nasihat ini kalian semuanya akhirnya mengetahui betapa besarnya dosa melakukan ini. Akhirnya kalian tahu. Jadi di ayat yang kemarin Allah juga memberitahu apa yang kalian omongkan itu menurut kalian sepele. Artinya dengan ringannya kita mengkonsumsi berita buruk. Bermenit-menit kita gunakan berbagai macam kata untuk menjelekkan orang dalam pembicaraan. Menurut kita itu dosanya kecil atau bahkan tidak berdosa. Bahkan kita akhirnya berdalih, ya ini kan pelajaran ya buat kita semua. Jadi saya cerita ini bukan menjelekkan dia, enggak. Ini cuma pelajaran untuk kita. Tapi isinya ya menjelekkan orang. Walaupun akhirnya ditutup dengan ini kan untuk pelajaran bagi kita, tapi terlanjur keluar itu. Buruknya orang terlanjur keluar. Dan itu menjadi dosa besar. Kalian anggap nggak dosa, padahal itu dosa besar. Itu dosa besar. Nah, setelah kita mengetahui bahwa itu dosa besar, ta'rifuna biha 'azmu hadzal dzambi. Setelah kalian mengetahui betapa besarnya dosa yang kalian lakukan itu, karohatan an ta'udu limithlihi, dan kalian akan membenci an ta'udu jika kalian akan kembali lagi. Jadi seharusnya setelah mendengar ayat Al-Quran yang menjelaskan dosanya orang ngerumpi, dosanya orang gunjing, dosanya orang membicarakan keburukan orang walaupun nyata. Jadi disebut gunjing itu karena nyata. Kalau nggak nyata namanya fitnah. Itu namanya buhtan. Itu tuduhan bohong. Tuduhan bohong. Jadi kalau orangnya melakukan lalu kita bicarakan, itu namanya gunjing. Gunjing itu kelasnya sama dengan memakan bangkai. Kalau orangnya nggak melakukan lalu kita bicarakan seakan-akan dia melakukan, maka itu namanya buhtan. Buhtan itu namanya tuduhan bohong. Tuduhan bohong itu fitnah, itu jauh lebih membahayakan. Dan pembicaraan kita itu akan mungkin mengarah kepada buhtan. Jadi fenomena atau bukti-bukti seakan-akan nyata, padahal sebagian itu kita rekayasa, kita bikin, kita tambah-tambahi. Maka Allah beri peringatan ini karohatan an ta'udu limithlihi abada, supaya kalian enggan atau wegah atau merasa trauma untuk kembali lagi membicarakan orang lain. Tidak sanggup kita membayangkan siksaannya abadan selama-lamanya. Ai muddata hayatikum, selama hidup kalian tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang seperti itu. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Artinya ayat ini ditutup dengan in kuntum mu'minin, orang yang mampu berhenti dari melakukan dosa menggunjing orang, apalagi dosa menfitnah orang atau dosa membicarakan keburukan orang.
itu tidak gampang. Yang bisa melakukan hanyalah orang beriman. Mengapa? Orang beriman lebih takut dosanya daripada nikmatnya membicarakan keburukan. Kan membicarakan keburukan itu nikmat itu. Nikmat. Makanya TV-TV itu banyak isinya gosip. Membicarakan keburukan siapa. Itu karena memang bisa dinikmati. Itu menghibur itu. Menghibur. Tapi orang mukmin tahu, itu bukan hiburan. Itu namanya kita mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan azab yang besar. Loh, tapi kan azabnya nggak kelihatan. Kita yakin bahwa azabnya nanti akan muncul di akhirat. Pasti akan muncul. Sehingga kita kalau tahu informasi ini, kita bertobat. Ya Allah, kemarin saya bicarakan si A, saya juga bicarakan si B, saya tertawakan orang itu, lalu saya sepelekan, saya rendahkan derajatnya, dan seterusnya. Sehingga dengan ayat ini, maka orang-orang yang beriman, berarti kalau tidak beriman ya tidak bisa. Orang-orang yang beriman tidak mungkin akan mengulangi lagi. In kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Fa innal imana wazi'un anhu. Karena rasa iman yang ada di dalam hati itu wazi'un anhu, akan mampu menjadi pengendali, penahan. Jadi begitu mau ngomongkan, itu rasa imannya menjadi radar, rasa imannya itu menjadi sensor. Jadi omonganmu itu dosa loh ini, dosa, langsung berhenti dia. Jadi iman yang berkembang di hati, maka iman itu akan menjadi sensor. Kalau kita akan melakukan keburukan, sensornya aktif dan dia langsung akan mengingatkan kita, jangan kerjakan itu. Nah, kalau sampai hari ini ternyata kita belum punya sensor itu, habis sholat, ngaku beriman, habis ngaji, tapi melakukan dosa ya biasa aja. Sama sekali nggak ada yang ingatkan. Sama sekali nggak tergerak untuk mengendalikan diri. Itu memang berarti iman kita belum muncul. Iman kita itu belum tumbuh dengan baik. Sudah ada, benihnya sudah ada. Tapi nggak tumbuh itu. Kalau tumbuh, nanti iman kita itu selalu akan menjadi furqan. Akan menjadi pencegah, akan menjadi penghalang, akan menjadi pemisah. Kita benar-benar tahu ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, ini membahayakan, ini menguntungkan. Itu akan muncul dengan sendirinya, sehingga refleksnya itu dia akan menjauh dari dosa. Refleksnya orang yang imannya kuat itu akan direaksi atau direspon untuk tidak melakukan yang buruk, dan akan direspon atau direaksi. Getarannya itu akan mengarah kepada amal yang baik. Jadi orang yang imannya bertambah, itu kan di dalam surat Al-Anfal itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana. Wa idza tuliyat alaihim, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka zadatuhum imana. Imannya bertambah. Disebut nama Allah saja bergetar. Jadi sensornya itu main, sensornya itu aktif. Ini orang beriman. Sehingga untuk mencegah diri sendiri, bukan karena ketahuan orang, atau karena ada aparat keamanan, atau karena ada penghalang lain, dia secara pribadi sudah punya kemampuan untuk menghalangi diri dari melakukan dosa. Fa innal imana wazi'un anhu, karena imannya itulah yang akan menjadi sensor, menjadi penghalang dari perbuatan buruknya. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Wa yubayyinu, dan Allah menjelaskan, lakum, untuk kepentingan kalian, al ayati, beberapa ayat. Aili ajlikumul ayati dalati ala mahasinil adab. Karena Allah itu sayang kepada kalian, maka demi atau untuk kepentingan kalian, Allah menjelaskan beberapa ayat ad-dalati ala mahasinil adabi, yang ayat-ayat itu semuanya di ayat-ayat di surat An-Nur dari atas kemarin, itu semuanya menjelaskan tentang mahasinul adab, tentang topik-topik kebaikan, budi pekerti,
atau adab. Dilalatan wadihatan dengan petunjuk wadihatan yang jelas, yang petunjuknya jelas, logikanya itu jelas. Litata'addabu biha, supaya kalian dapat beradab, supaya kalian dapat menjadikan sumber inspirasi akhlak dari ayat-ayat ini. Jadi hati-hati menuduh, hati-hati ngomong, hati-hati mendengar, hati-hati menyebar, hati-hati menilai orang, dan seterusnya. Jangan sampai suudzon, harus mendahulukan husnudzon, dan seterusnya. Inilah petunjuk-petunjuk Allah. Allah jelaskan ini semua karena Allah cinta kalian. Kalau kalian menolak cinta Allah, berarti kalian menolak ayat ini. Jadi kalau kalian tolak ayat ini, sama dengan kalian menolak cintanya Allah yang sudah begitu memperhatikan. Cara menolak ayat ini gimana? Sudah diberi peringatan tapi tidak mengambil sumber adab atau tidak menjadikan ayat ini sebagai landasan perbuatan. Wallahu alimun hakim. Wallahu, sedangkan Allah itu alimun, dat yang maha tahu, bi jami'i ahwali ibadihi, dengan semua keadaan hamba-hambanya. Allah itu pasti maha tahu dengan keadaan hambanya. Hambanya sedih tahu, hambanya merasakan nikmatnya menggosip orang, Allah tahu. Hambanya merasakan takutnya ketika gosip orang, Allah juga tahu. Hambanya itu pura-pura takwa, Allah juga tahu. Hambanya itu serius takut kepada Allah, juga tahu. Hakimun, dan Allah itu maha bijaksana. Artinya keputusan dan aturan-aturan Allah itu tidak kepentingannya Allah, tapi bijaksana. Bijaksananya itu untuk kepentingan hamba-hambanya. Fi jami'i tadabirihi. Allah itu maha bijaksana dalam seluruh aturan yang diterapkan. Jadi kalau Allah mengatur langit, mengatur bumi, mengatur musim, mengatur panas dan dingin, itu maha bijaksananya Allah. Manusia yang tidak tahu mungkin nganggep mengganggu itu. Mau pergi lah kok hujan. Pengen tidur kok panas. Menurut manusia itu ganggu. Tapi menurut Allah itu maha bijaksananya Allah. Ya memang harus panas. Kalau sekarang lagi malam, ya memang waktunya malam, waktunya gelap. Suka nggak suka kita harus ngadepi namanya gelap. Walaupun kita berdoa sekarang pakai doa yang paling kita andalkan, ya Allah, aku tidak mau ada kegelapan, hilangkanlah kegelapan ini ya Allah. Ya tidak akan dikabulkan lah. Orang lagi sore kok sudah minta terang benderang. Ini baru awal malam, baru awal malam. Nanti akan ada kok fajar. Walaupun kita nggak berdoa, Allah sudah maha tahu kok kebutuhan kita. Doa kita itu kan ibadah, bukan mantra. Doa kita ibadah. Tidak penting dikabulkan apa enggak, karena Allah sudah lebih tahu, karena Allah maha bijaksana. Allah lebih tahu mana yang akan diberikan kepada kita dan mana yang tidak pantas diberikan kepada kita. Jadi kalau masih sore gini kita berdoa, ya Allah hilangkanlah kegelapan ini. Aku takut kegelapan ya Allah. Kegelapan ini membuat aku tidak bisa membaca, membuat aku nggak tenang, dan seterusnya. Lalu kita doa sampai doa macam-macam, tetap aja akan gelap. Makin lama makin gelap malah. Makin menakutkan, makin dingin, makin mencekam. Walaupun kita nggak doa, nanti waktu tiba-tiba datang subuh, fajar, lama-lama terang. Nggak usah diminta, lama-lama terang. Itu maha bijaksananya Allah. Kalau Allah mengabulkan semua permintaan orang, dunia ini pasti hancur. Hancur. Jadi kalau semua permintaan kita dikabulkan, saya berdoa, Pak Kabul berdoa, jenengan semuanya berdoa, padahal doanya beda-beda. Misalnya kebetulan saya punya rumah sakit. Di rumah sakitnya lagi nggak begitu laku. Lalu saya mohon, ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku melalui rumah sakit saya. Itu kan berarti saya minta mudah-mudahan banyak yang sakit kan. Lalu Pak Kabul berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya, keluarga saya, teman-teman saya semuanya sehat. Ya tidak jalan kan, tidak jalan. Harus ada yang sakit, harus gelap, harus ada corona, harus ada kelaparan. Itu sudah maha bijaksananya Allah. Jangan kita meragukan. Jangan anggap Allah tidak tahu.
Ya kita doa aja. Doa kita kan ngikuti syariat, ngikuti proses ibadah. Sholat ya sholat aja, sholawat ya sholawat aja, tapi jangan maksa-maksa Allah. Allah sudah bijaksana kok. Apa yang kita minta belum tentu itu yang terbaik, tapi apa yang Allah putuskan itu pasti yang terbaik menurut Allah untuk ukuran dunia dan akhirat kita. Fi jami'i tadabirihi, dalam semua yang Allah atur, wa af'alihi, dan semua keputusan perbuatan Allah. Jadi apa yang Allah lakukan itu sudah berdasar maha bijaksananya Allah. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, yuhibbuna, yang senang, yang cinta, orang-orang yang senang, antasyi'al fahishatu, senang jika tersebar luasnya berita kekejian. Jadi ada orang yang di hatinya itu senang kalau berita buruknya si A si B itu nyebar keluar. Tapi ngertinya senang kan di hati. Ngertinya senang itu di hati. Orang lain tidak ada yang tahu. Dia itu termasuk orang yang senang beritanya nyebar, apa senang beritanya nggak nyebar. Orang lain nggak ada yang tahu. Maka Allah ancam dengan ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang senang jika ada berita keburukan orang lain itu nyebar, antasyi'al fahishatu, nyebarnya fil ladzina amanu, di lingkungan sesama orang-orang yang beriman. Ai innal ladzina yuriduna, sesungguhnya orang-orang yang punya keinginan, intisyarul khoslatal mufarridata, akan adanya tersebarnya hal-hal yang bersifat kelengahan. Jadi kalau ada orang lengah lalu kelengahannya itu menyebar, atau orang lengah, orang salah itu kan orang lengah. Ada orang salah yang sengaja, tapi ada juga orang salah yang sesungguhnya udah dihati-hati tapi juga terlibat juga dalam kesalahan. Dalam hal yang dilengahkan, fil qabahi, dalam melakukan keburukan, fima bainan nasi, yang tersebar di antara orang lain. Jadi kalau ada orang yang senang jika ada keburukan itu nyebar ke orang lain, rasa senang itu kan tidak kelihatan. Mungkin dia belum nyebar, tapi lagi bayangkan betapa asiknya kalau berita bohong ini nyebar ke orang lain. Dan dia senang kalau ada orang lain yang bukan dirinya itu menyebarkan. Wah, ini baru berita ini. Dia bilang ini baru berita. Maka orang yang semacam itu diancam oleh Allah, lahum adzabun alimun, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Dan suatu saat dia akan mengalami kepedihan. Pedih. Mungkin secara fisik dia nggak sakit, tapi secara hati dia akan pedih. Di mana? Fit dunya, sejak di dunia. Wal akhirati, dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalam urusan ini Allah yang maha tahu, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ayat innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha, ayat 19. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih panjang umur, diberikan kesehatan. Mudah-mudahan selalu kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk meyakini Al-Quran, dan kita berharap mendapatkan syafaat dari ayat-ayat yang kita baca dan kita pelajari. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin, astaghfirullahal azim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.